Oke, ini lanjutan yang kemarin terkait yang simbol ya, simbol material kemarin kan sudah ya sekilas. Nah ini nanti simbol-simbolnya ini menunjukkan bahan bangunan yang digunakan. Itu apa saja nanti. Oke, terus kemudian di sini ada simbol untuk konstruksi. Itu kan bahan bangunannya banyak macamnya ya. Kalau konstruksi itu ada beton, beton bertulang, baja, besi, kayu, pasangan batu kali. Kalau secara arsitektural itu ada kaca, terus kemudian pasangan batu bata, batu tempel, dan arsitektural yang lainnya. Untuk lingkungan itu sendiri, nanti ada simbol terkait permukaan air, permukaan tanah, nanti juga ada permukaan batu keras sekitar lingkungan nantinya. Dan nanti ada simbolnya masing-masing. Nah, ini nanti ketentuan gambarnya dalam menggambar simbol itu, gambar irisan diarsir dengan satu arah saja. Jadi tidak posisinya enggak satu arah aja. Jangan seperti ini ya untuk mengarsirnya. Nah, kemudian garis yang diarsir gambar miring 45 derajat dengan ketebalan yang sama. Jadi nanti ada kemiringannya 45 derajat. Untuk pengarsirannya dengan ketebalan yang sama. Kemudian jarak antara garis arsir berbanding dengan luas bagian yang hendak diarsir. Semakin luas bidang yang diarsir, semakin jauh atau semakin renggang jarak antar garisnya dibanding arsiran di luas bidang yang sempit. Saya punya 2 bidang garis. Nah, itu nanti di sini jaraknya ini ya berbeda antara luas bidang yang besar sama yang kecil. Saya ini yang kecil, berarti nanti yang besar lebih renggang lagi arsirannya dibandingkan dengan yang bidangnya kecil. Nah, itu nanti bedanya kalau saat pengarsiran. Kalau misalnya semua sama, ini sempit juga, lumayan ya, pegel juga mau ngarsir. Karena bidangnya terlalu besar, terus kemudian jaraknya kecil-kecil. Jadi disesuaikan dengan bidang yang ada untuk pengarsiran simbolnya. Oke, terus kemudian, nah ini kemarin sudah saya tunjukkan minggu lalu terkait simbol untuk beton seperti apa ini ya, beton berarti kotak, nanti kalian titik-titikin itu untuk simbolnya beton. Berarti bahan bangunan digunakan beton. Kalau misalnya di rumah biasanya ini ya, denah itu nanti ada muncul titik-titik seperti ini berarti dia dicor misalnya. Nanti biasanya nanti di lantai 2 mungkin nanti yang terlihat nanti sambil ditunjukkan di denah nanti. Kemudian di batu tempel, jadi mungkin ada permukaan sisi sebelah mana nanti yang menggunakan batu tempel, nanti arsirannya seperti ini atau bentuk simbol gambarnya. Ini untuk beton bertulang, lurus titik-titik ya. Ini lurus, kemudian garis putus-putus. Kemarin kan sudah ya, tugas garis itu. Nah, itu nanti untuk beton bertulang simbolnya. Nah, untuk kaca, seperti biasa ya, mungkin ada bidang kaca gitu, terus kemudian ada garis 3 misalnya, atau garis panjang pendek gitu ya. Nah, mau lebih juga enggak masalah. Yang penting ada perbedaan nanti di satu bidangnya, disesuaikan dengan bidangnya. Nanti itu simbol untuk kaca. Yang batu kali pun seperti ini. Nah, biasanya kalau batu kali kan nanti biasanya di pondasi ya, nanti munculnya di pondasi. Nanti kalian bentuknya seperti ini, bukan begini. Bukan ya. Ini seringkali mahasiswa saya itu yang tahun-tahun sebelumnya suka bikin kayak gini kalau batu kali. Kalau di TB nanti muncul seperti ini, otomatis nilainya berkurang. Jadi memang ditekankan nanti bentuk batu kali seperti ini. Oke, terus kalau misalnya kalian juga punya contoh ya, mungkin atau enggak kalian waktu mencari di internet ada bentuknya seperti ini jangan ditiru. Tirulah yang bagus ya. Tiru yang yang sewajarnya, sebaiknya begitu. Terus kemudian di sini ada pasangan bata. Di dalam tembok itu ya, pasangan bata. Ini penggunaan spesi. Jadi karena
Kan bata kan bentuknya seperti ini ya kalau tampak depan tuh. Nah, begini ya dia pemasangan batanya itu. Nah, ini kalau kita melihat dari tampak depan. Nah, ternyata kita harus, kalau misalnya di simbol ini, nanti karena ini biasanya nanti munculnya di potongan sama di denah, otomatis dia akan memotong di sini, di tengah-tengahnya sini. Memotong. Jadi kalau misalnya saya buat gambar 3 dimensinya ya, misalnya ini anggap dinding. Bentar. Ini. Gini misalnya ya. Jadi kan ini otomatis di atasnya kan begini. Mengikuti. Anggap ini temboknya ya, dindingnya yang lagi mau dipasang pasangan bata itu. Nah, di sini kalian potong di tengahnya sini. Nah, otomatis yang terlihat kan dari sisi samping sini ya, yang terlihat. Nah, yang terlihat itu apa saja di situ. Nah, digambarkan dengan simbol seperti ini, pasangan bata. Di sini ada, kan kalian juga ada tugas garis sudah ini ya. Ini garis kecilnya itu double garis, kemudian ada jarak, double garis lagi. Nah, garis yang putih ini atau jarak yang putih ini untuk batanya, gambar batanya. Nah, kemudian yang gelap ini untuk spesinya. Jadi jarak semennya. Ya, semennya kan perekatnya pakai semen itu ya untuk bata ya. Semen dan satu biji semen, pasir, kemudian sama air sedikit. Nah, itu nanti untuk simbol spesi, istilahnya spesi. Spesinya dari batanya itu. Jadi nanti kalian menggambar ini munculnya pada di denah dan potongan untuk pasangan bata simbolnya. Yes. Kemudian pasir seperti ini gambarnya titik-titik gitu ya, titik-titik halus pasir. Kemudian ini serat kayu yang memanjang. Jadi kalau misalnya kalian punya furniture atau mebel yang tanpa atas motifnya kayu, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Ini tergantung nanti kalian melihatnya pada sisi yang sebelah mana. Nah, kemudian yang tanah liat, tanah uruk. Nah, itu nanti di bagian potongan nanti muncul tanah uruknya. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Nah, tanah liat atau tanah uruk. Nah, kemudian ada permukaan tanah. Nah, ini permukaan nanti simbolnya seperti ini. Jadi biasanya nanti ada potongan, gambar potongan ya. Nah, kan potongan kalian ada tanahnya ya di situ. Kemudian kalian nanti di bawahnya sini ada fondasi. Nah, permukaan tanah ini yang kalian arsir seperti itu. Seperti ini. Paham ya sampai sini ya? Paham, Bu. Ya. Oke. Jadi permukaan tanah ini nanti yang kalian simbolkan seperti ini. Untuk biaya nanti di potongan terlihat. Nah, ini untuk permukaan batu yang keras. Seperti ini. Truss ram. Nah, ini truss ram ini digunakan untuk, truss ram ini ada yang tahu? Apa? Truss ram. Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Yang lainnya? Nggak tahu juga. Truss ram itu sama seperti pasangan bata. Bedanya truss ram ini nanti dia ada ini penambahan komposisi spesinya yang berbeda di situ. Karena dia harus ada ketebalan untuk pelapis dindingnya karena ini dia akan digunakan di kamar mandi. Nah, khusus untuk potongan di kamar mandi dan di denah kamar mandi nanti dia menggunakan simbol seperti ini di dinding. Jadi nanti ada komposisi yang berbeda antara pasangan bata di ruangan biasa dengan di kamar mandi atau area basah. Apa aja? Berarti kamar mandi, kemudian area apa aja basah biasanya kalau di rumah tinggal? Kolam renang. Kolam renang, terus? Tempat cuci piring, Bu. Kemudian? Tempat cuci baju.
tempat cuci baju. Oke, jadi ada beberapa itu ya yang perlu kalian tambahkan teras seram di situ. Nah, biasanya yang teras seram itu paling banyak digunakan di kamar mandi dan ruang cuci baju, area cuci jemur. Nah, itu juga digunakan. Di kolam renang pun juga ada, tapi biasanya nanti ada ketambahan ketebalan dia untuk diteras di area kolam renangnya. Nah, nanti bisa menggunakan ini untuk area basah itu. Agar istilahnya itu ada perbedaan komposisi dari material atau bahan yang diberikan agar nanti tidak ada rembesan air ya. Jadi tidak mengganggu ruangan yang lain di situ. Kemudian di sini ada serat kayu melintang, kemudian ada lantai kerja beton. Nanti bentuknya seperti ini. Nanti lebih ke detail ini. Oke, sampai sini cukup jelas ya untuk yang beberapa macam ini penggunaannya. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Ini untuk perbedaan dari batu kali dan batu tempel nanti gimana ya, Bu, cara bedainnya? Ya, oke, terima kasih. Untuk batu kali itu digunakan pada saat di pondasi. Batu tempel ini lebih ke arsitektural. Jadi kalau misalnya ada tembok kalian yang mungkin di rumahnya ada batu-batuan tempel yang sekedar cuma di semen ditempel gitu aja ya. Itu nanti penggambarannya lebih besar batunya yang digunakan. Karena dia kayak seperti kaca apa ya? Seperti batu apa ya biasanya yang besar-besar tuh kaca piring tuh juga ada. Kemudian batu-batu yang memang khusus ini untuk visual aja, jadi bukan buat struktur. Nah, kalau batu kali ini nanti lebih kecil kalian menggambarnya. Karena dia nanti diterapkannya di batu kali. Begitu. Bagaimana? Cukup jelas? Jelas, Bu. Terima kasih. Ya. Silakan mungkin ada lagi. Kalau belum saya lanjutkan. Ini saya hapus ya. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Untuk jarak setiap garisnya itu ada ketentuan atau tidak, Ibu? Ya, oke. Kalau misalnya jarak masing-masing dari penggambaran ini tidak ada peraturannya sebenarnya. Yang kemarin itu yang saya buat itu untuk kalian bisa mengira-ngira saja. Yang tugas 1 itu. Nah, disesuaikan dengan bidangnya yang saya sebutkan di awal. Jadi kalau semakin besar bidangnya, akan semakin renggang jarak arsirannya. Jadi menyesuaikan bidangnya nanti. Kalau misalnya bidangnya kecil seperti yang kalian gambar kemarin, ya nanti jaraknya segitu. Kalau misalnya dia lebih besar lagi bidangnya, jaraknya direnggangkan lagi. Itu aja sih acuannya. Ya. Oke. Ada lagi? Kalau belum sambil mungkin saya lanjutkan ya. Nanti silakan nanti mungkin raise hand. Kemudian ini ada material lantai kerja beton, besi tempa dan baja tuang. Ini lebih ke detail ya. Nanti masing-masing detailnya masing-masing ada simbolnya sebenarnya. Cuma nanti kita pakai simbol-simbol yang memang digunakan untuk rumah tinggal atau rumah sederhana, rumah tinggal, bangunan tingkat sederhana nanti istilahnya. Bangunan tingkat sederhana. Nah, nanti ini ada logam putih, kemudian permukaan air ini biasanya digunakan untuk di potongan. Nah, ini potongan. Kemudian ada kemiringan tanah. Biasanya nanti kalau misalnya ada analisis daya dukung tanahnya nanti mungkin ada terkait seperti ini. Kemudian permukaan batu pecah. Ini bisa dibuat arsitektural juga bisa. Ini mungkin ada di rumahnya itu ada di tamannya mungkin ya, ada batuan-batuan gitu. Mungkin nanti mau dibuat pijakan atau memang di sekelilingnya tamannya nanti dikelilingi oleh batuan-batuan tersebut juga bisa digambarkan seperti ini untuk di lingkungan taman. Nah, ini beberapa mungkin yang harus diketahui ya. Nah, ini untuk yang batu bata, pasangan batu bata tadi yang jelaskan saya di awal.
Nah, kalau denah nanti sama seperti tampilannya potongan. Nah, denah nanti ada spesi, kemudian ada batanya, ini spesinya, kemudian dari segi tampak seperti yang saya gambarkan tadi sebelumnya seperti ini. Jadi ada perbedaan antara denah, tampak, dan potongan. Tapi kalau misalnya denah sama potongan di batu bata itu sama penggambarannya. Yang beda nanti di tampaknya. Karena tampaknya nanti sudah menggambarkan komposisi ini ya, penyusunan batu batanya, pasangan bata. Nah, kemudian untuk bata terasram nanti seperti ini penggambarannya. Jadi kayak kemarin di tugas yang kolom terakhir tuh ya, tapi ini lebih kecil-kecil lagi. Nah, itu nanti penggambarannya. Jadi diagonal menumpuk gitu ya modelnya. Nanti denah sama potongan juga sama. Jadi untuk di area basah. Nah, ini untuk beton begini nanti simbolnya. Ada juga yang titik-titik aja. Itu juga ada. Ini sama semua. Denah, tampak, potongan. Ini sama gambarnya. Bentuknya. Kemudian untuk beton precast, tahu beton precast ya? Apa itu? Kurang tahu. Kurang tahu. Ada yang tahu mungkin teman-teman? Bedanya ini sama ini? Beton ini sama beton precast. Enggak pernah dengar? Belum pernah? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Nah, kalau misalnya beton biasa ini nanti kita ngecornya itu secara konvensional. Pengecorannya. Pembuatan betonnya karena konvensional. Nah, kalau precast itu pracetak. Jadi sudah dicetak di pabrik. Jadi kalau misalnya kalian ada bangunan-bangunan tinggi itu dia nggak ngecor secara konvensional lagi. Dia sudah nanti lapisannya itu bentuknya kotak-kotak itu yang sudah dibuat di pabrik. Itu nanti dia tinggal menempel-nempel saja, menggabungkan saja di lokasi. Itu untuk beton precast. Jadi udah bawaannya pabrik. Nanti biasanya itu kontraktor akan pesan berapa ukurannya. Nah, itu nanti saat sudah datang nanti tinggal disusun di situ posisinya betonnya. Nah, kalau misalnya beton ini itu nanti konvensional. Jadi memang tukang yang membuat di situ. Langsung on the spot. Modelnya seperti itu bedanya. Ya, sampai sini paham maksud saya? Paham, Bu. Paham ya? Nah, biasanya kalau misalnya beton yang precast itu untuk bangunan tinggi ya biasanya, bangunan tingkat tinggi, gedung-gedung yang tinggi. Itu nanti karena dia juga mengejar waktu dan dinilai ekonomis menggunakan precast itu. Nah, itu nanti coba nanti sambil kalian cari-cari precast itu seperti apa. Kemudian di sini ada concrete block. Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar atau tahu? Belum, Bu. Belum juga ya. Ini concrete block itu seperti bata bentuknya, tapi dia bahannya dari beton. Kalau batu bata kan dari tanah liat, ini dari beton. Nah, itu nanti komposisinya dari semen, kemudian ada perekatnya, nanti ada air, kemudian ada beberapa agregat gitu nanti dibuat jadi bentukan seperti bata itu. Nah, itu nanti seperti biasanya bisa buat ini juga ya. Permukaan tanah itu juga bisa. Untuk jalan itu biasanya digunakan. Itu bisa juga.
Nanti mungkin bentuknya mungkin kalian nanti bisa sih roster itu juga bisa. Tahu roster ya? Tahu roster? Tidak tahu, Bu. Bunda tahu juga. Roster itu yang biasanya bentuknya hampir sama kayak concrete block itu. Nah, tapi roster itu biasanya digunakan untuk ini pemanis pemanis bangunan. Yang bolong-bolong tuh tahu nggak kalian? Jadi kalau misalnya ada tembok, saya ada tembok ya. Biasanya di kafe-kafe banyak ya dia gunakan. Jadi ada tembok full atau enggak ya berapa tembok setengahnya tembok gitu, nanti dia itu ada batuan gitu, batu bata ya bentuknya kayak batu bata, cuma dia tuh bolong-bolong gitu, kayak ada motifnya gitu. Motifnya tuh berupa bolong-bolong gitu. Pernah tahu? Pernah, Ibu. Oh, pernah, Bu, pernah. Iya, yang modelnya macam-macam ya, ada yang bentuknya bintang, ada yang bentuknya bunga, ada yang cuma bolong-bolong aja gitu kan. Biasanya di kafe-kafe itu banyak. Nah, itu kayak gitu namanya roster. Itu bahannya nanti, itu juga pracetak juga, itu nanti modelnya. Tuh. Oke, terus kemudian ini ada beton ringan, kemudian ini kayu. Kalau beton ringan, tahu juga, tahu nggak kira-kira? Kalau batu bata ringan tahu? Bata ringan. Hebel bukan, Bu, itu? Kenapa? Hebel bukan, Bu, disebutnya itu, Bu. Herbal? Hebel. Hebel. Ya, tahu, pernah lihat? Pernah, Bu, yang buat tembok itu, Bu. Iya. Yang lainnya tahu? Tahu, Bu. Tahu ya? Sekarang kalau misalnya kalian pernah lewat perumahan yang baru bangun itu rata-rata pakai hebel itu. Beton ringan. Yang warna putih. Nah, itu. Itu sebagai salah satu alternatif tidak menggunakan batu bata. Cuma memang ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau misalnya dilihat, kalau misalnya kalian pegang antara keduanya, kalau misalnya bata ringan itu atau beton ringan itu nanti dia dimensinya besar ya, dimensinya besar. Cuma kenapa dikatakan ringan karena memang tidak seberat tanah liat di situ karena agregat dan komposisinya berbeda dengan di batu bata. Tapi kalau misalnya lagi dari kelebihan diutamakan menggunakan batu bata karena dia untuk ketahanan dalam sebuah bangunan lebih bagus daripada menggunakan beton ringan atau bata ringan itu tadi. Kalau misalnya kalian biasanya kalau rumah-rumah lama ya, rumah-rumah lama itu rata-rata semua menggunakan batu bata. Kecuali kalau misalnya kalian ada lihat menggunakan bata ringan, coba aja dipegang, dirasakan perbedaannya bagaimana. Dan biasanya mungkin ada saudara mungkin habis beli rumah baru, yang kemudian dia batanya itu menggunakan bata ringan, yang warna putih itu, biasanya nanti dia lebih cepat menimbulkan retak rambut. Tahu retak rambut nggak? Tahu, Bu. Tahu ya? Bu. Retak yang tipis itu ya, yang halus. Nah itu. Iya, tahu, Bu, tahu. Itu lebih cepat timbulnya daripada menggunakan batu bata. Karena komposisinya sudah dikasih judul aja udah ringan ya di situ. Otomatis komposisinya tidak sebagus batu bata untuk konstruksi. Karena memang bata ringan atau beton ringan itu ini ya lebih ekonomis dan lebih cepat karena dia dimensinya lebih besar daripada batu bata. Oke. Kemudian di sini ada kayu. Nah, ada kayu. Ini potongannya jika di posisi denah maupun potongan hanya seperti ini ya. Nah, hanya seperti ini. Jadi misal kalau kalian ada kayu kemudian kalian potong kan enggak banyak ukirannya ya di situ, enggak banyak seratnya seperti ini. Ini kalau secara tampak munculkan serat kayunya. Nanti kalian arsirannya seperti itu. Oke. Nah, kemudian di sini ada baja. Nanti dia denah seperti ini, sama juga.
Cuma bedanya sama yang batu bata tadi, di sini lebih renggang. Ini ya, jaraknya antar double garisnya. Dia lebih renggang. Dan tidak ada spesinya. Ini lebih sepis ya. Nanti biasanya ada spesinya di sini warna hitam. Tapi kita kalau misalnya pakai manual, gambar aja seperti ini. Kalau mau diarsir hitam tengah-tengahnya juga tidak apa-apa kalau tidak capek ya. Tapi kalau misalnya ya kayak gini aja gambarnya. Nah, kalau baja nanti dia lebih besar dimensinya di sini. Kemudian aluminium, kalau secara denah sama potongan tidak ada gambar simbolnya. Nah, kalau secara potongan seperti ini. Nah, karena kenapa kok tidak ada? Karena aluminium nanti masuknya ke kusen ya. Masuk ke kusen ya. Jadi nanti ada gambar kusen tersendiri. Nanti bahannya untuk mengetahui itu bahannya aluminium apa tidak nanti digunakan pada saat pendetailan kusen pintu jendela. Itu nanti menggunakan kata-kata nanti next ada saya tunjukkan. Kemudian untuk kaca denah seperti ini, skala potongan seperti ini. Jadi kalau misalnya skala besar, maksudnya diperbesar ya. Jadi detailnya itu lebih besar nanti penggambaran simbolnya seperti ini untuk denah dan potongan. Nah, untuk skala kecil hanya garis saja ya. Garis double garis kecil gitu. Karena kaca biasanya yang digunakan 3 sampai 10 mili. Oh, 12 mili juga ada. Kalau 12 mili, 10 mili kan biasanya menggunakan tempered glass. Nah, kalau misalnya kaca biasa mungkin 5 sampai 8 mili. Nah, itu 3 sampai 8 mili lah. Nah, nanti bisa dibuat satu garis ini atau double garis tapi dengan jarak yang kecil. Double garisnya. Nah, ini kusen ya kanan kirinya itu. Kanan kiri ini kusen, terus kemudian ada jendelanya atau kacanya itu kecil. Misalnya seperti itu. Terus kemudian kalau misalnya sekali tampak nanti bisa seperti ini. Jadi ada garis kerit ini ya motifnya untuk kaca. Kemudian untuk keramik ini denah, secara ini kalau misalnya tampak nanti ini ya kalau misalnya keramik jika ini ya jika dipotong ya nanti kalau misalnya secara skala besar biasanya nanti denah seperti ini pakai yang ini untuk yang denah. Nanti tampaknya seperti ini. Ini kalau misalnya kalau misalnya didetailkan untuk area keramik. Tapi kalau misalnya denah keseluruhan secara tampak karena dia tidak memotong, tidak terpotong. Karena kalau misalnya denah itu kan 1 meter dari permukaan tanah terpotongnya. Jadi otomatis keramik tidak terpotong. Jadi yang muncul nanti di denah adalah model seperti ini yang ditampakkan ini. Kemudian ada plester. Tahu plester? Tahu. Apa itu? Semen, Bu. Yang di halaman itu ya, Bu, biasanya. Semennya diapain? Semennya itu dicampur dengan air. Diratakan. Diratakan sampai halus itu ya, Bu, di lantainya. Diratakan jadi lantai, Bu. Jadi nanti semennya di situ di plester dihaluskan dan kemudian nanti diaci sampai halus kok jika digunakan untuk ini ya, untuk dinding dan lantai. Nanti itu plester. Kemudian ada stuko. Apa tuh stuko? Ada yang tahu? Belum tahu, Ibu. Material yang terbuat dari tumbukan batu dan pasir, Bu. Material yang terdiri dari tumbukan batu, pasir, dan air. Ya, biasanya digunakan di
Situs candi. Di dinding, Bu. Di dinding. Ya, jadi sama kayak plester tadi ya. Kalau plester yang halus, kalau yang stuko itu dibiarkan kasar berpori. Nah, untuk stuko dibiarkan kasar berpori karena memang dia mau ini ya, memang untuk apa namanya itu, mengekspos. Nah, untuk mengeksposnya. Tuh. Nah, kemudian yang bahan bangunan mungkin secara garis besar seperti itu nanti yang akan disimbolkan ya. Nah, itu yang paling banyak digunakan. Nah, ini ada notasi umum pada gambar. Nah, di sini yang pertama harus ada judul gambar, kemudian di bawahnya adalah skala. Yang kemarin tuh ya, yang di bawahnya masing-masing denah, itu ada judul gambar, kemudian di bawahnya ada skala. Nah, kalau di sini, ini ada keterangan ya, ada penjelasan masing-masing. Kalau judul gambar itu tingginya 8 mili, kemudian tulisan itu 3 mili. Huruf kapital, lurus, dan tidak berbuntut. Ya, dalam artian di sini, posisi atau ukuran dari judul gambar dengan skala itu berbeda. Kalau judul gambar lebih besar dari skala, skala lebih kecil dari judul gambar di sini. Nah, ini gambarnya 8 mili, kemudian skala tingginya 3 mili. Menyesuaikan sih biasanya nanti. Menyesuaikan dari gambar apa yang kalian kerjakan di situ. Atau menyesuaikan dari sisa space untuk judul gambarnya. Itu nanti menyesuaikan. Tapi nanti dilihat yang terpenting adalah ukuran judul gambar dengan skalanya itu berbeda. Ukuran untuk fontnya. Oke, terus kemudian di sampingnya ini ada penjelasan kelompok gambar dan nomor halaman. Yang kemarin saya sebutkan itu yang sudah saya jelaskan. Nah, di sini lingkaran diameternya ini adalah 14 mili atau nanti menyesuaikan, jangan terlalu besar dari judul gambarnya. Nah, di sana kalau di posisi atas ini, A itu menjelaskan tentang arsitektur, jadi gambar arsitektur. Nah, untuk yang bawah, itu untuk menjelaskan nomor halaman. Jadi nanti halaman berapa disesuaikan dengan lembarnya, lembar halamannya. Nah, kalau S ini adalah struktural. Jadi kalau misalnya ini tulisannya A, berarti itu gambar arsitektural, denah tanpa potongan. Nah, kalau misalnya struktural, nanti lebih ke rencana pondasi, rencana kusen, dan lain sebagainya. Itu nanti pakai S. Kemudian di sini ada skala batang, biasanya nanti untuk ini ya, untuk skala situasi. Jadi dalam artian kayak side plan atau layout plan hingga master plan nanti mungkin menggunakan gambar skala batang di sini. Nah, ini letaknya ada di bawah judul gambar. Jadi nanti bisa di bawahnya judul gambar atau di kop gambar. Jadi kalau misalnya kalian ada A3 gitu ya. Nah, di sini ada kop gambar ya. Biasanya nanti di sini judul atau nama ini ya, nama konsultan atau nama instansinya. Kemudian di sini ada judul gambarnya, kemudian di sini nanti ada skala batang. Jika nanti kawasannya besar ya. Jadi kayak peta gitu, site plan tapi yang besar. Kalau misalnya untuk bangunan aja, rumah tinggal itu atau bangunan yang gedung itu tidak begitu membutuhkan gambar skala batang. Nah, biasanya nanti situasi yang memang satu kecamatan atau satu kelurahan itu nanti menggunakan skala batang di situ. Oke. Terus kemudian untuk potongan, garis potong ya. Garis potongnya nanti menggunakan arah tanda panah ini ya, yang kemarin sudah disebutkan, tanda panah. Nah, di sini kalau memang membetulkan lagi, di tanda panah itu ada yang barisan atas itu untuk nomor potongan atau nama potongan. Kalau kemarin kita pakai A aksen ya, A aksen, jadi A aksen gini. Jadi nama potongan kalian adalah A aksen, BB aksen, CC aksen. Jadi pakai abjad. Itu nanti untuk penamaan potongannya. Nah, kemudian yang sisi bawahnya ini adalah nomor halamannya tadi. Jadi berkaitan dengan halaman berapa untuk gambar potongannya. Kalau garis potong kan diletakkan di denah.
Yang kemarin saya sebutkan itu. Nah, posisi bawahnya ini untuk menjelaskan nomor halaman berapa untuk melihat gambar visual potongan dari garis potong yang sudah diterapkan di denah itu. Jadi misalnya nomor potongan atau garis potong A aksen ini nanti bisa dilihat di halaman keempat, arsitektur keempat, A4 ini. Jadi itu nanti untuk menjelaskan. Nah, terus kemudian nih sama juga, sama ya nanti. Ini untuk potongan bangunan, ini untuk potongan di dinding. Ini juga biasanya nanti ada pendetailan lagi. Kemudian ada gambar potongan lagi di sini. Kalau misalnya memang harus didetailkan ya pada gambar dinding itu. Nanti biasanya ada detailnya lagi. Tapi nggak sering, nggak begitu ini ya, banyak dipakai. Kecuali nanti memang ada ini, misalnya di dindingnya itu banyak timbul tenggelam apa jadi. Jadi banyak yang maju, yang timbul, ada yang enggak, ada yang timbul, ada yang enggak. Jadi kayak ada teksturnya yang harus didetailkan, itu nanti juga bisa pakai garis potong itu. Jadi semisal dindingnya kalian itu ada yang muncul, ada yang enggak, ada yang muncul jarang-jarang gitu ya misalnya. Untuk mengetahui munculnya dinding ini atau yang diekspos ini, nanti kita pakai garis potong juga untuk mendetailkan kira-kira dia kalau dari tampak samping atau dari potongan sampingnya itu dia ada maju berapa di situ dari tembok realnya misalnya seperti itu. Oh, mungkin dia ada maju 3 cm, itu nanti didetailkan. Jadi setiap kalian memberikan garis potong ini harus digambarkan gambar potongannya. Itu nanti yang digunakan. Nah, ini digunakan untuk mendetailkan sesuatu lagi. Kalau ini tadi pada bangunan yang diletakkan pada denah. Oke. Terus kemudian nomor 4 ini nama ruangan atau pelantai. Pelantai atau ini ya kemarin tuh. Apa namanya istilahnya kemarin? Yang plus minus itu. Ketinggian tanah. Apa? Tinggi. Kok suaranya lirih ya? Ketinggian lantai. Ketinggian. Iya, ketinggian Elevasi. lantai. Sama? Siapa satu lagi? Elevasi, Bu. Ya, elevasi. Oke. Jadi yuk pelantai. Jadi kadang tukang itu ada yang mengerti elevasi itu apa, ada yang tidak. Dia biasanya rata-rata kalau misalnya pekerja bangunan pelantai itu bisa. Nanti istilahnya pelantai. Jarang sih ada yang pakai istilah ketinggian lantai ya. Jadi kalau nggak pelantai ya elevasi. Nah itu biaya yang akan digunakan. Nah kemudian yang jelas nanti di posisi setiap ruang harus ada nih. Nama ruangan dulu, baru pelantai atau elevasinya. Itu harus ada di setiap ruangan. Kemudian, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nomor 1 sampai nomor 4. Yang judul gambar itu bukan judul gambar. Di mana? Huruf kapital lurus tidak berbuntut itu gimana, Bu? Yang mana? Tidak. Gimana? Tulisan judul gambar, Bu, yang keterangan. Huruf kapital lurus tidak berbuntut itu yang gimana? Tidak berbuntut. Itu kayak huruf Latin itu ya? Karena ada kayak huruf Latin itu ya? Akhir hurufnya ada Ya. nyantiknya gitu. Oh. Jadi memang kalau huruf teknik kita menggunakan nanti huruf kapital aja yang ditegaskan di sini. Lurus dan jangan miring. Dan tidak huruf Latin. Karena ada kalian belajar huruf Latin juga ya. Misalnya yang kayak gitu-gitu ya. Yang ada pun ada buntutnya di belakang tuh. Memang harus nanti penulisannya semua, nggak judul gambar aja semua, nanti pakai huruf kapital, tegak lurus. Huruf teknik yang kemarin itu. Nah itu nanti yang digunakan. Tujuh gambar. Oke, silakan. Ada lagi? Untuk lantainya itu apa di setiap permukaan yang berbeda itu pasti dikasih. Iya, setiap itu harus dikasih. Baik, Bu, terima kasih. Iya. Oke,
Oke, ada lagi? Oke, jadi nanti kalau misalnya nama ruang, P lantai, semuanya setiap ruangan harus ada di situ. Nah, misalnya kalau yang di luar ruangan juga harus ada ya. Jadi harus ada penjelasan di taman nanti ada penurunan berapa di garasi atau di carport, di taman belakang, itu harus berapa. Oke. Kemudian ini adalah dimensi linier. Nanti dimensi linier ini, tahu masih ingat ya garis dimensi ya? Apa tuh garis dimensi? Menunjukkan apa garis dimensi? Ukuran. Ukuran ya? Ya. Ini nggak lupa kan, baru seminggu loh. Baru seminggu, nanti TB lupa semua. Oke, kalau misalnya mudah-mudahan nanti nggak ada yang lupa. Nanti mungkin saya akan mengulas beberapa kali, dan mungkin ada sedikit kuis juga dadakan. Jadi silakan nanti diingat-ingat apa yang sudah disampaikan itu. Nah, untuk garis dimensi ini, dimensi secara linear yang digunakan pada denah, khusus untuk denah. Kemarin sudah dijelaskan untuk yang denah itu ada 3 hierarki ya, tapi ini untuk penekanan penulisan. Nah, di sini nanti posisinya adalah angka yang dimunculkan di sini adalah nanti per ruangan ya. Jadi nanti misalnya ada ruangannya ukurannya 4,5 meter. Jadi dituliskan nanti 4,5 meter. Bisa nanti disesuaikan juga. Ini ada yang secara vertikal dan juga secara horizontal. Untuk penletakan ukuran bisa di tengah-tengah di dalamnya ini ya, di dalam garis ini atau di luar garis ini. Itu bisa. Nah, tapi harus konsisten. Kalau di tengah garis semua. Kalau di luar garis semua. Nanti penggunaannya bisa yang kalau ada denah, berarti yang secara vertikal ini dan secara horizontal. Kalau yang miring digunakan apa? Siapa tahu kalau misalnya ada bangunannya yang bentuknya seperti ini misalnya. Kan bangunan semuanya tanahnya nggak mungkin kotak, benar-benar kotak ya. Jadi itu juga bisa nanti dimensinya garis miring ini juga. Miring seperti ini. Itu juga bisa. Seperti ini. Nanti di sini nulisnya. Nanti tergantung posisinya menjelaskan area mana atau gak menjelaskan ukuran yang mana, itu disesuaikan. Terus kemudian, nah ini pada denah, pada potongan, beda lagi nanti untuk dimensinya. Nah kalau misalnya tadi, ini kan penjelasan untuk yang denah untuk masing-masing ruangan. Nah masing-masing ruangan, nanti ukurannya berapa? Oh ternyata ruangan A ukurannya 6 meter. Ukuran ruangan B ukurannya panjangnya 3,6. Ya ini pas tengah. Nah sedangkan potongan dari ini hanya satu sisi ya, satu sisi atas sama sisi bawah nanti ada. Tapi ini untuk yang posisi tingginya. Jadi nanti di semisal nih bangunannya ya. Ntar saya coba menggambarkan di sini. Ini karena 0,0-nya di sini, berarti di bawahnya ini nanti posisi tanahnya misalnya. Atau ini posisi pondasinya. Posisi pondasinya. Ini potongan dindingnya ini ya. Anggap lurus ya. Nah, kan kalau misalnya ini menyatakan kalau ini 0,0 kan sudah tahu plus minus 0,00. Berarti ketinggian lantai acuan utamanya kita di sini. Kemudian di sini ada tulisannya minus 0,30. Berarti ada penurunan dari 0,00-nya itu ke bawah adalah minus 0,30. Disejajarkan sama bagian bawahnya sih yang
yang minus 0,30 itu di sini. Nah, terus kemudian di sini ada plus 2,55. Berarti ketinggian dari ruangan ini adalah plus 2,55 atau 2 meter 55 cm ini. Nah, kalau misalnya di atasnya ada bangunan lagi, ketinggiannya 3 meter. Berarti yang ditulis di sini adalah 3. Benar? Benar nggak kok menurut kalian? Kayaknya ada bangunan lagi sini lantai 2 dia. Tapi dia tingginya 3 meter. Tinggi lantai 2-nya. Berarti di sini saya harus nulis berapa ya? Oh, ini di bawah tadi kan ada penurunan 30 cm. Kemudian ke atas dia plafonnya lantai 1 sampai ke plafon adalah 2,55. Kemudian dari lantai 2 ini ke plafon itu adalah rentangnya 3 meter. Berarti saya di sini harus menulis berapa? 5,55 ya. 5,55. Ya. Khusus untuk potongan dia semakin ke atas akan akumulasi jumlah semakin ke atas yang dituliskan di sini. Untuk potongan yang sisi vertikal. Nah, kalau misalnya ke bawah, ternyata di bawah itu ada ini lagi, ada pondasi footplate ke bawah misalnya. Pondasi footplate. Nah, ini dari lantai ke footplate-nya itu 1 meter. Berarti yang saya tuliskan di sini berapa? Minus 1,00. Ya, minus 1,00. Oke, kemudian saya di sini kan plafon ya. Nah, di sini. Kemudian ternyata di lantai 1 ini dia ada mezanin. Mezanin bisa dari rangka ini ya, rangka WF juga bisa menggunakan mezanin. Biasanya nanti mezanin di situ ruangan setengah tembok, ruangan setengah tembok. Bahkan nanti cuma dibuat menggunakan railing aja, itu nanti untuk mezanin. Nah, mezaninnya ini tingginya 2 meter. Berarti sini saya nulisnya berapa? Ini kalau ke bawah tadi kan minus 1,00. Ini minusnya nanti jangan lupa ditulis ya. Kemudian ini minus 0,3 tadi kemudian ke atas ini plus, ini harus ada plus ya. Plus 2,55, kalau yang ke atas tadi 5,55 plus 5,55. Nah, ini ada mezanin di tengah-tengah. Saya tingginya 2 meter. Berarti saya nulis berapa di sini? Plus 2,00. 2,00. Ya, plus 2,00. Seperti itu. Nah, kalau semisal di sini ada apa lagi ya? Mungkin ada ketinggian lantai di sini ya. 30 cm tingginya. Berarti saya harus nulis berapa itu? Di sini berarti. Plusnya jangan lupa ditulis. Plus Plus 2,85. 2,85. Ya, plus 2,85. Oke. Sampai sini paham ya? Paham. Paham ya? Ya, nanti lain lagi kalau misalnya di sini atapnya tingginya 1,5 meter. Nah, ini atap juga harus kasih ya. Jadi sampai ujung atap itu juga nanti ada ketinggiannya. Berarti plus berapa? Ini kan tadi kan 5,55.
Plus 7,05. 7,05. Ya, plus 7,05. Jadi khusus untuk potongan semakin ke atas dari plus minus 0,00 itu semakin bertambah. Kalau ke bawah akan juga bertambah walaupun nanti tandanya minus semakin ke bawah. Jadi kalau misalnya nanti ada pondasi lagi di bawahnya lagi mungkin ditambahin setengah senti atau setengah meter 50 senti. Berarti nanti ya minus 1, berapa tadi? Ini 0, 1, berarti 1,5 nanti minusnya. Baik ke atas maupun ke bawah pun nanti semua akumulasi. Yang membedakan nanti minus sama plusnya. Semakin naik, semakin plus, semakin bawah juga semakin tandanya minus juga. Jadi acuannya nanti plus minus di sini. Dan tanda plus sama minus yang di bawah jangan sampai lupa dipasang juga, ditulis juga. Begitu. Nah, kalau sudah yang sisi vertikal sudah, kemudian yang sisi horizontal, penulisannya bagaimana? Penulisan garis dimensi. Sama seperti denah, khusus yang horizontal. Jadi seperti ini ya, jadi peruangan dia nanti. Peruangan masing-masing. Berapa-berapa nanti. Baru nanti hierarki yang ke bawahnya, nanti jumlah total luas keseluruhan. Nanti berdasarkan berapa sekat yang ada di sini. Itu nanti ruangan, berapa sekat ruangan yang teriris temboknya, itu nanti yang kalian kasih ukuran dimensinya. Jangan lupa nanti diakhiri di bawahnya total panjang keseluruhan. Hierarki 1 sama hierarki 2. Nanti. Sama seperti denah untuk yang horizontal. Sampai sini ada yang bingung? Atau yang mau ditanyakan? Cukup jelas semua ya perbedaannya ya? Jelas ya, Bu. Ya, oke. Ada yang bertanya silakan raise hand, suaranya nggak jelas. Kalau misalnya ada yang bertanya silakan raise hand. Nggak ada ya? Kalau saya dengar-dengar tadi. Ada suara ya? Apa cuma saya yang putus-putus? Bu, izin bertanya, Bu. Raise hand coba biar muncul di atas wajahnya. Niko, ya silahkan. Kalau misalnya itu, Bu, kalau basement kan pasti ada fondasinya, Bu. Itu penulisannya gimana, Bu? Kan minus sudah, Bu. Nanti ada fondasi minus lagi, Bu. Iya, minus lagi. Jadi semisal bangunan lantai 1, kemudian di bawahnya ada basement gitu ya. Otomatis fondasinya ya di bawahnya basement nanti fondasinya. Itu nanti diakumulasikan, Bu. Iya, tetap. Kalau misalnya potongan tetap diakumulasikan. Kan di sini tadi lantai 1 dianggap plus minus 0,0. Nah, kalau misalnya basementnya ternyata tingginya 3 meter ke bawah. Berarti tetap penulisannya adalah minus 3 meter. Ya, karena penurunan. Kalau ke pondasinya berapa? Ternyata dari pondasi ini, dari basement ke pondasi itu ada ketinggian 1 meter. Berarti potongannya adalah minus 400. Nah, lain lagi kalau misalnya nanti ada lantai 2. Ini kan lantai 1, basement. Ini lantai 2. Ini ketinggiannya masing-masing 3 meter misalnya. Berarti di sini adalah plus 3. Ada lagi atap di sini yang tingginya tadi 2 meter ya. Tinggi atapnya. Berarti di sini plus 5 misalnya seperti itu. Atau enggak di sini ya, ini 0,0 kemudian ke lantai 2 plus 3. Kemudian tingginya lantai 2 itu 3 meter juga, berarti di sini plus
6 plus 6 meter. Kemudian tingginya si atap 2 meter, berarti 6 tambah 2, 8 meter. Begini nanti. Tapi nanti di sisi sebelah sini ya, kalian nanti. Ininya plus minusnya. Sampai atap. Jadi dari pondasi sampai atap. Jadi plus minus 0,0-nya harus kalian tentukan dulu di lantai 1. Kemudian ada penurunan, walaupun ke bawah pun nanti juga akumulasi ke bawah. Tapi tanda minus harus tetap dimasukkan di situ. Kalau ke atas, akumulasi juga sama karena potongan. Karena menentukan tinggi. Tetap tapi ada tulisannya plus di sini. Ditambah terus. Dari 0,0 tinggi lantainya 3 meter. Dari lantai 2 ke plafonnya 3 meter juga, 6 meter. Kemudian dari plafonnya lantai 2 ke atap tertingginya atapnya 2 meter, berarti 8. Terus akumulasi. Yang minus pun juga sama. Bagaimana, sudah paham? Sudah paham, Bu. Terima kasih. Ya. Oke. Nanti yang panjangnya ini sama seperti denah bentuknya. Jadi tergantung nanti kalian memotong dinding apa saja di sini. Nah, itu nanti yang kalian detailkan di sini. Berapa. Nah, jangan lupa hierarki yang pertama yang paling luar itu total jumlah keseluruhan. Tuh. Sampai sini mungkin silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, cukup ya. Oke. Kemudian di sini ada dimensi radial. Ini menyatakan sudut ya, sudut kemiringan. Biasanya nanti di detail. Seperti yang kemarin karpot ada kemiringan dengan tanda panah. Kemarin ya, garis putus-putus itu. Begini ya. Nah itu. Nanti semisal di sini ada detailnya. Didetailkan juga RAM-nya. Ketinggiannya bagaimana, dengan sudut apa yang digunakan. Taruh di sampingnya di sini. Atau enggak di bawahnya sini. Kemiringan berapa nanti mau digunakan. Biasanya RAM kan 0 sampai 7 derajat. Disesuaikan dengan panjangnya bidang yang mau dibuat RAM. Nah itu. Biasanya semakin pendek RAM yang digunakan di sini, biasanya semakin besar derajatnya. Tapi tergantung kebutuhan lagi. Nah, kira-kira kalau misalnya RAM-nya itu panjang, biasanya nanti dia akan lebih landai. Jadi semakin besar, semakin panjang bidangnya, nanti semakin landai kemiringannya. Kayak gunung ya, semakin kecil nanti dia biasanya semakin curam juga nanti. Gitu. Oke, itu untuk notasi dari dimensi yang radial untuk menyatakan sudut. Nah, kemudian sini untuk keterangan bahan. Nah, ini nanti biasanya akan muncul di detail keterangan bahan ini. Nah, itu nanti. Tapi bisa juga di potongan nanti akan muncul juga, tapi biasanya jarang digunakan, biasanya digunakan cuma di atap aja, karena dia memotong atap ya. Jadi biasanya nanti ada keterangan bahan yang digunakan, misalnya kuda-kuda, atau nanti pakai gording, kayu, atau bagaimana nanti dituliskan di situ. Biasanya nanti yang utama nanti kalian harus menyertakan keterangan bahan ini pada detail, gambar detail nanti yang biasanya digunakan. Nah, gambar detail ini nanti, misalnya ada pondasi ya, kemudian kalian mau menggambarkan, pondasi kemudian menjelaskan detail keterangan bahannya bagaimana. Nah, nanti penggambarannya seperti ini, jadi ada garisnya, gitu misalnya batu kali ya. Nanti ada garis 45 derajat, kemudian garis lurus. Nah, kemudian di bawahnya di sini ada unstampeng, batu kosong, ini juga biasanya harus disetarakan nih. Nah ini kemiringan 45 derajat, berhenti di sini kemudian lurus. Kemudian di sini ada slope, mengikuti ini juga ya. Kemiringan 45 derajat, kemudian lurus. Nah ini juga diluruskan juga. Nah di sini kalian tulis pakai huruf teknik.
slope 10-20 misalnya, atau 15-15, 10-20, 20-20, nanti tergantung ukurannya atau keterangan bahannya apa. Kemudian di sini batu kali, karena pondasi, tulis batu kali. Nah, kemudian di sini adalah anstampang atau batu kosong. Nanti itu penulisannya seperti itu. Untuk keterangan bahan 1 dan seterusnya. Jadi ada keseragaman di sini ya. Saat patahannya si 45 derajat dengan garis lurusnya. Nah, itu. Kemudian di bawahnya yang nomor 8 itu ada legenda. Ya, biasanya nanti digunakan side plan ya. Misalnya ada gambar side plan. Kalau misalnya kalian pernah lihat peta lokasi, misalnya perumahan gitu ya, ada beberapa, atau enggak sekolah kalian ya, denah side plan lokasi sekolah kalian. Nah, itu biasanya nanti di sini ada lapangan basket, kemudian dikelilingi oleh kelasnya kalian misalnya. Di sini ada ruang guru, ada ruang kepala sekolah, ada TU, mungkin di sini ada kantin. Nah, legenda ini digunakan nanti saat pada kopnya. Jadi di sisi samping tuh kop gambar ya, di sampingnya di sini. Selain di sini ada nama instansi, judul proyeknya. Nah, di sini nanti disisipkan. Nah, legenda di sini seperti ini penulisannya. Jadi mungkin nanti ditulis di sini. Oh, ini gedung A, gedung B. Kalian namai sendiri B, C, D, E misalnya, F. Nah, nanti ditulis di sini A. Berarti gedung A di sini apa? Oh, ternyata gedung atau ruangan kepala sekolah. Nah, kemudian gedung B di sini atau di ruangan B ini. Oh, ternyata B itu TU. Jadi nanti kalian tulis ini A titik kepala sekolah, ruangan kepala sekolah, B ruang TU, kemudian C sini kantin dan seterusnya. Itu nanti fungsinya legenda. Jadi kita nggak mungkin nulis kecil-kecil di sini ya, ruangan kepala sekolah misalnya. Kalau misalnya ini khusus side plan, lain sama denah. Nah, side plan itu tahu ya side plan ya? Ada yang tahu nggak side plan ini? Saya nanti saya lanjutkan, tapi side plan nggak tahu atau belum ada gambarannya side plan. Ada yang tahu nggak side plan? Belum tahu, Bu. Ya, apa? Tahu? Tidak, Bu. Tidak. Ada yang tahu yang lain? Side plan itu gambar situasi tanpa atas dari suatu wilayah atau suatu lahan yang diperlihatkan sama halnya seperti denah ya. Coba kalian bayangkan denah. Nah, cuma dilihat dari atas dan memperlihatkan situasi kanan kirinya, tetangganya, tamannya, dan diperlihatkan juga model atapnya seperti apa. Kalau denah kan memperlihatkan peruangannya. Kalau side plan itu yang terlihat hanya bagian atapnya saja. Itu untuk side plan. Jadi gambar yang memperlihatkan dari atas, tanpa atas, yang memperlihatkan lingkungan, bangunan dan lingkungan sekitarnya. Itu untuk side plan. Nah, fungsinya legenda ini untuk mendetailkan. Kalau misalnya kalian punya, kalau misalnya pernah lihat petanya si sekolahnya kalian masing-masing, nah nanti menjelaskan, kita nggak mungkin di sini akan menulis ruangan sekolah, ruangan guru kecil-kecil gini ya. Karena side plan itu nanti skalanya skala besar. Jadi 1:100, 1:200. Nah, itu kan nanti kecil-kecil gambar yang kalian hasilkan, karena nanti akan memperlihatkan tetangganya, sisi kanan, sisi kirinya. Jadi semisal rumahnya kalian, nanti kelihatan tuh digambarkan juga tetangga kanan, tetangga kiri, tetangga depan, belakang, itu nanti kelihatan. Sama jalannya juga kelihatan. Jalan depan rumah kalian tuh nanti juga digambarkan. Itu untuk gambar situasi side plan-nya. Tapi kita nggak menggambar detail dalam rumahnya. Yang diperlihatkan gambarnya nanti adalah atapnya saja. Kayak kalian pernah lihat Google Map ya, coba kalian zoom ke area rumah kalian, nanti kelihatan jalannya, atapnya masing-masing rumah, kanan, kiri, depan, belakang. Itu nanti yang kalian gambarkan untuk side plan. Sampai sini jelas nggak side plan tuh? Bisa dibayangin nggak?
Bisa ya? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Oke. Nah, di sini A, B, C, D, E, F, G ini, maksudnya yang di sini yang saya gambarkan ini tanpa atasnya, yang diperlihatkan hanya atapnya saja. Tapi ini nanti kelihatan jalan depan sekolahnya itu kelihatan, kanan kirinya itu kelihatan. Nah, anggap nanti dari masing-masing misalnya rumah Bapak A, Bapak B, C, D, dan misalnya Bapak A itu Pak Yusuf misalnya, yang rumah B itu rumahnya Pak Adi misalnya. Nah, itu legenda yang di sini yang kalian harus jelaskan kalau bangunan A ini rumahnya siapa, bangunan B itu rumahnya siapa. Nah, posisi legendanya nanti di kop gambar sini untuk menuliskannya. Itu fungsi dari legenda. Begitu. Jadi letaknya nanti di kop gambar. Di situ legendanya. Oke. Kemudian ada arah utara yang kemarin ya, arah mata angin. Terserah lambangnya seperti ini boleh, atau gambar mata angin juga boleh yang 4 sisi itu ya. Itu juga boleh. Yang penting arah utaranya harus ke atas. Dan letaknya nanti di sebelah kanan judul gambar. Nanti biasanya di atas ini ya mata anginnya nanti. Di kop gambar itu. Mata anginnya sebelah atas. Nah itu. Ini kalau misalnya detail banget ini ya. Harus diameter di lingkarannya nanti harus 18 mili ini ukurannya. Detail. Nah huruf U-nya nanti setinggi 5 mili. Nanti kita sesuaikan dengan jarak kopnya nanti untuk penulisan ini. Jadi tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Diproporsikan. Nah ini ya, selalu menghadap ke atas, tidak boleh menghadap ke bawah. Oke, kemudian arah kiblat nanti biasanya diletakkan pada ruangan musola. Jadi mungkin ada pendetailan di area musola. Lambang ini harus kalian gunakan. Arah baratnya, arah kiblatnya di daerah itu di mana? Untuk menjelaskan, untuk arah sholatnya misalnya, seperti itu. Jadi bisa diletakkan saat di denah atau keplannya nanti menjelaskan peruangannya. Ruangan musolanya. Nanti di sisi sebelah sininya misalnya, atau sebelah sininya untuk denah musolanya itu. Misalnya nanti ada pendetailan. Kemudian sini ada garis pemotong gambar sama kayak long break kemarin gitu ya. Jadi untuk nanti semisal ada gambar yang satu kertas tidak bisa atau tidak cukup, nanti kalian bisa menggambarkan long break ini dan dilanjutkan ke halaman berikutnya. Tapi jangan lupa nanti ditambahkan juga long break-nya di sini di halaman kedua. Misalnya gambarnya nggak cukup di halaman 1, yang digambar cuma separuh misalnya. Nanti dilanjutkan di halaman kedua. Tapi jangan lupa disisipkan long break ini atau gambar garis pemotong gambar. Nah, kemudian garis batas gambar. Ini biasanya jika akan memotong gambar dan meneruskan kembali pada kertas yang lain. Ini juga bisa seperti itu. Pakai ini juga bisa. Ya, nanti disesuaikan aja. Tapi jarang sih. Biasanya kalau misalnya memang gambarnya tidak cukup, kertasnya yang digunakan lebih besar. A2, A1, A0, itu juga bisa. Atau skalanya yang diperkecil. Oke. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas ya? Ini dasarnya kalian nanti untuk masing-masing notasi dan simbol tadi. Nah, kemarin nih yang seperti sebelumnya juga saya jelaskan ya. Sini ada judul gambar, kemudian ada skalanya lebih kecil juga di sini. Nah, kemudian di sini ada kop gambarnya nanti. Biasanya nanti di sini arah mata anginnya. Biasanya. Nanti tergantung kopnya. Nanti kita menyesuaikan kopnya. Nah, biasanya itu juga apalagi tadi keterangan bahan kan tidak ada di situ ya, keterangan bahan nanti di detail. Kemudian ini kemarin sudah saya jelaskan ya masing-masing garis potong. Kemudian keterangan atapnya sudah garis. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ini masih ingat semua kan? Ini ya, garis dimensi ya. Garis dimensi hierarki 1, 2, 3. Nah, secara horizontal maupun vertikal khusus denah. Nah, ini simbol ya, simbol atapnya, gambar arsiran atapnya seperti ini.
Ini untuk lantai. Nah, ini untuk beton nih. Beton. Nah, ini kalau mau di zoom lagi ini mungkin nanti kelihatan nih bedanya nanti dindingnya truss ram yang pada kamar mandi sama dinding yang umum biasanya, bangunan biasanya nanti kelihatan bedanya. Oke, nanti silakan kalau saya mau nyari gambar-gambar denah untuk mau di zoom out lagi atau di zoom in biar kelihatan bedanya nanti truss ram sama tidak. Kayak ini tadi kan kalau misalnya dinding ya hanya spasi gini ya. Tapi jangan lupa nanti kanan kirinya ada spasi semennya juga di kanan kirinya. Jadi ada kecil 0,2. Ya, batu bata tuh ukurannya berapa? Ada yang tahu nggak? Batu bata itu dimensinya. Batu bata. Kalau nggak salah di sini 12 ya. Batu bata. Ukuran batu bata. Saya lihat di Google 20 cm Bu panjangnya. Panjangnya 20 cm, oke. Terus Tingginya? tingginya 10, lebarnya 5. Oh, sininya 5. Oke, terima kasih. Nah, ini nanti berarti tebal tembok tahu berapa? Tebal tembok. Tebal tembok. (15 cm untuk tebal tembok. Ya. Nah, kita kalau misalnya masang batu bata tuh seperti apa ya? Berdiri apa tidur ya posisinya? Posisi tidur, Bu. Tidur. Tidur ya. Berarti yang kita lihat adalah sisi lebarnya. Jadi posisinya seperti ini berarti ya? Posisinya tidur gini ya. Berarti sininya 10, sininya 5. Benar ya? Gini ya? Kalau sisi kita lihat samping. Sisi samping. Benar nggak? Benar, Bu. Benar ya? Oke, berarti kita punya 10 cm. Untuk karena kita potongan, jadi otomatis kita melihatnya sisi sebelah sini. Gambar potongannya. Nah, karena tebalnya tembok itu 15 cm, kemudian batu batanya 10, berarti kita punya sisa berapa? 5 cm. Nah, kemudian anggap spesi ini kan karena kalian harus menggambar potongan, jadi kalian itu menggambar potongan nanti pada temboknya. Saya ini tembok tadi 10 cm, kemudian harus ada spesi rekat batu batanya, baru di tengahnya ini nanti ada batu bata yang modelnya nanti seperti ini nanti ya. Nah itu, karena bentuknya batu bata kan nyusunnya zigzag ya, jadi nanti di sini spesinya juga kelihatan zigzag juga di sini seperti yang tadi. Nah, berarti di sini di kanan kirinya ini kalian harus menggambarkan spesi juga untuk acian, plester, acian, pelamir. Nah ini depan belakang. Nah, tebalnya berapa? Sisanya kalian punya 5 cm. Tapi tergantung nanti macam-macam batu bata tuh banyak. Biar mungkin enaknya kalian sisakan di sini 2 cm, 2 cm kanan kiri untuk spesinya. Jadi dari tembok itu kalian bikin spesi di sini 2 cm, jaraknya ini 2 cm. Karena nanti di skala, jadi nanti dikonversikan ke skalanya ya. Nah, ini kan tadi jaraknya 15 dindingnya. Ini kalian bikin 2 cm dulu, 2 cm, baru di dalamnya nanti kalian buat spesi potongan batanya itu. Ini anggap aja diarsir nih, saya arsir ini. Nah, ini untuk dinding batu bata.
yang umum ya. Nanti kalau terasram tinggal ditambahkan silang. Terasram tinggal ditambahkan. Nah, itu nanti bedanya, penggambarannya. Oke, nanti next saya tunjukkan untuk gambar potongan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada tahu nggak? Misalnya saya punya ruangan 3 meter. Nah, ini gambar potongan ya, gambar potongan. Di sini untuk kamar mandi, yang di sini untuk kamar tidur. Nah, gambar spesinya yang di kamar mandi ini dengan kamar tidur, nanti bedanya di apa? Terasam. Di apa? Batu batanya, Bu. Batu Kalau batanya di- ya. Iya. Nah, kalau di kamar tidur nanti batu batanya satu spesies seperti ini ya. Jadi satu arah diagonalnya, tapi tetap ada spesinya. Nah, kalau misalnya di kamar mandi nanti bentuknya terasram seperti ini. Nah, terasramnya nanti kira-kira full apa sebagian saja? Full. Kira-kira. Kalau nanti kan kalau misalnya kamar tidur biasa kan nanti terasramnya full ya dari atas sampai plafon. Nah, kalau yang di kamar mandi terasramnya full juga. Sepertinya tidak, Bu. Tidak ya? Mengikuti apa biasanya? Mengikuti bagian dinding yang terkena air atau basah. Betul. Jadi terasram, karena memang kalau terasram itu biayanya akan juga lebih besar ya. Nah, nanti kita lihat posisi kira-kira kalau misalnya kita mandi, kira-kira cipratan air itu biasanya maksimal berapa meter sih untuk cipratan airnya itu ke dinding kanan kiri memutar itu? 1 sampai 1,5. Saudaramu terlihat yang bepu. Ada yang konser. Oke, nanti kalau misalnya di kamar mandi itu 1 sampai 1,5 tingginya dari lantai untuk terasramnya. Nah, itu keliling dah itu, keliling kamar mandi. Kanan, kiri, depan, belakang, semuanya keliling. Jadi semuanya ini nanti diterasram tingginya 1 sampai 1,5 meter dari lantai. Oke, sisanya apa? Sisanya ya dinding biasa. Dinding batu bata biasa, seperti ruangan lainnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Ini raise hand ya, kalau mau tanya biar kelihatan di atas. Bisa raise hand-nya. Oh ya, siapa nih? Wulanda. Oke. Kalau pakai keramik, Kenapa? Apanya? Kalau pakai keramik apanya? Kalau dinding keramiknya, dinding kamar mandinya pakai keramik gitu maksudnya? Wulanda suaranya enggak keluar. iya, Bu. Oh iya, oke. Ya, kalau penggambaran di potongan nanti ada ini ya, timbul lagi di sini sebenarnya. Nah, timbul lagi di sini untuk garis si keramiknya di sini. Tambahan lagi. Nah, untuk penggambarannya. Ini kan kita melihat ini ya, di dalamnya si tembok ya, kita menggambarnya ini, terasramnya. Kalau misalnya nanti ada kelilingnya pakai keramik, tinggal ditambahin lagi nanti di sini, gambar keramiknya. Berapa sih ketebalan si keramiknya itu, berapa mili dia.
menggambarnya di sini. Nah, itu keliling nanti gambarnya. Jadi tambahin lagi selain rasteran tadi. Oke, silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, raise hand ya, biar kelihatan. Ya, Bu, sebentar. Fahri. Ya, Bu. Mm-mm. Izin bertanya, Bu, kalau misalkan gambar manual kan, Bu, kayak denah kayak gitu tuh, Bu. Mm-mm. Untuk aturan memakai pensil atau pulpennya itu, Bu, bagaimana, Bu? Untuk yang tembok-tembok gitu. Ya, oke. Ya, Bu, Nanti terima kalau kasih. misalnya kalian mencoba menggambar dengan denah ini, denah ya 1:100 tuh. Biasanya nanti akan spesinya juga akan terlihat di situ. Gambar spesinya. Jadi tenang, nanti enggak begitu kecil-kecil ya. Karena ini kertasnya A4 jadi kelihatannya kecil. Kalau kertasnya A3 nanti besar. Jadi nanti kalian masih bisa menggambar spesi-spesinya itu untuk di temboknya. Nah, terus kemudian nanti kalian drawing pennya saat di TB aja ya, penggunaan drawing pennya itu. Nanti untuk outline-nya. Jadi kalian memang utamanya nanti pakai 2B dulu. Kan kita nggak langsung garis pakai 2B, pakai drawing pen langsung ya. Karena kalau mau pakai drawing pen langsung nanti kalau salah nggak bisa dihapus. Nah, silakan nanti pakai 2B dulu, baru ditebelinnya nanti pakai drawing pen. Begitu. Soalnya kalau misalnya, biasanya dulu kalau offline, drawing pen itu digunakan untuk dikalkir. Jadi nanti kalian kalau offline itu ngerjainnya dikalkir, selain di buku gambar. Nah, karena memang ini masih online, dan nanti pengumpulannya PDF ya, jadi kurang kelihatan mungkin ya kalau pakai pensil semua. Jadi nanti saya tambahkan pakai drawing pen biar kelihatan nanti gambarnya. Itu sih fungsinya. Tapi sebenarnya fungsinya drawing pen nanti untuk menggambar di kalkirnya. Berhubung kalian online, jadi nggak saya pakai kalkirnya. Begitu. Nik, hari ini nanti tugasnya kalian menulis huruf teknik. Jadi seperti ini. Nanti di sini 2 cm ya, ke atas bawah tetap ya, di gambar A3-nya, kanan kiri, nanti 2 cm, kemudian kopnya sama seperti kemarin ya, di bawahnya sini. Ini diperhatikan ya untuk nama sama kopnya, karena nanti yang saya upload mungkin nggak ada garis-garisnya seperti ini, jadi nanti silahkan dilihat. Nah, kemudian di sini sama kayak kemarin ya, name, kemudian nama, kemudian di sini nama tugasnya. Sekarang nama tugasnya huruf. Ya, nama tugasnya huruf. Jadi silahkan nanti disesuaikan untuk kopnya, tata caranya sama kayak kemarin, tata caranya, penulisannya. Nah, hurufnya di sini, jarak antar ininya sudah sesuai, antar barisnya, sini 1 cm, kemudian huruf yang baris pertama 2 cm, jadi abjad ya. Jadi tugasnya ada abjad, penulisan A sampai Z, angka 1 sampai 0, kemudian berikutnya ada penulisan terkait dengan sipil. Terkait dengan sipil. Denah, potongan, mungkin mau nama-nama ya. Denah, potongan, baja, pondasi, kusen, pintu, jendela, ya mudah-mudahan seperti itu ya, berhubungan dengan sipil konstruksi. Kalimat-kalimat itu yang nanti kalian harus harus kalian masukkan di tugasnya. Jadi ada 3 substansi, abjad A sampai Z, kemudian angka 1 sampai 0, kemudian yang ketiga terakhir penamaan.
penamaan nama-nama yang terkait dengan sipil dan konstruksi. Oke, untuk yang abjad ini dari garis tepi nanti ada jarak 1 cm yang saya tuliskan ini. Nah, ukuran tingginya abjad ini adalah 2 cm. Nah, dengan T sama dengan 2 cm ya. Rumusnya sama kayak kemarin. Tingginya T, lebarnya 2/3 ya. 2/3 apa 1/3 kemarin? Lebarnya. 2/3. 2/3. Ya, 2/3. Berarti lebarnya di sini nanti 2/3. Kemudian lebar antar huruf adalah 1/3. Jadi T-nya mengikuti ini ya, yang saya lingkari di sini. Nah, jarak ke bawahnya di sini 3 cm. Enak nih senti-senti. Nah, kemudian di sini juga ininya juga 2 cm tingginya. Nah, ini kan masih contoh ya, A sampai Z-nya. Nah, nanti kalian harus posisikan ini rata tengah semua. Atau enggak kalian mau membatasi kanan kirinya di sini. Mungkin kalian mau membatasi kanan kirinya, oke 1 cm 1 cm kanan kirinya. Biar rata tengah. Atau bukan rata tengah sih. Apa kalau misalnya di Word itu rata kanan kiri? Nah, sorry, rata kanan kiri. Atau kalau misalnya mau dibuat rata tengah, apa enak rata tengah aja ya? Oh, rata tengah aja lah. Nggak apa, rata tengah aja ya. Rata tengah. Jadi kalau misalnya kalian di Word gitu kan ada yang namanya rata tengah ya. Jadi nanti jarak ke kanan sama ke kiri, kanan sama kirinya tuh biasanya sama nanti notan kirinya. Nah, nanti yang ke baris yang berikutnya ke bawah itu biasanya beda-beda nanti. Yang penting nanti rata kanan atau kiri. Mungkin ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini ya. Mungkin ada yang lebih lebar lagi. Nanti disesuaikan masing-masing huruf sama angka dan kalimat yang kalian atau kata yang kalian mau masukkan di situ. Nah, di sini kok contohkan A sampai N aja ini baris yang pertama. Nah, itu belum tentu yang kalian nanti bisa cukup berapa. Apa cuma sampai L, apa sampai O, nanti macam-macam. Tergantung kalian mau membatasi kanan kirinya mau seberapa. Jadi kalian range dulu. Kalian range dulu kira-kira berapa huruf nanti yang bisa masuk di situ. Nah, kalau misalnya A sampai Z di atas tidak cukup, baru ke bawahnya mengikuti. Tapi di sini nanti rata kanan kirinya nanti diusahakan harus sama. Nah, sisanya ada berapa di sini hurufnya untuk abjad. Nah, kalau angka kayaknya 1 baris cukup ya, kalau angka 1 sampai 0. Nah, nanti jaraknya tingginya adalah 2 cm juga. Nah, jarak huruf ke angka di sini 3 cm. Tingginya angka 2 cm, T-nya. Jadi tetap pakai rumus yang kemarin. Nah, kemudian dari angka ke kalimat atau kata terkait sipil dan konstruksi. Nah, ini adalah 2 cm. Kalau yang tadi antar ininya 3 cm, 3 cm, yang ini 2 cm. Nah, baru yang kalimat ini kalian, nah jaraknya tingginya adalah 1 cm nih, udah mulai 1 cm, 1 cm. Nah, baris berikutnya jaraknya 1 cm juga. Nah, ini T-nya 1 cm semua nih yang kalimat-kalimatnya, kata-kata dan kalimatnya. 1 cm, 1 cm. Jadi nanti acuannya kalian lihat luasnya ini. Nah, ini luasnya nggak usah ditulis ya, nanti kalian tulis lagi. Enggak ya. Jadi sisa semuanya kalian manfaatkan untuk 3 substansi. Huruf, angka, sama kalimat yang berkaitan dengan sipil maupun konstruksi. Jangan nulis nama orang tua kalian di situ ya. Walaupun orang tuanya ada yang kontraktor, ya jangan dimasukkan. Jadi yang terkait dengan konstruksi. Bahan bangunan, struktur, itu boleh. Nama-nama denah, potongan, tampak, pondasi, macam-macam lah. Mau kalian mau tulis sipil juga nggak masalah, konstruksi, struktur ya boleh nanti. Cobalah cari banyak istilah-istilah yang mau kalian masukkan di situ. Nah, nanti diusahakan nggak apa-apa sih kalau mau ada yang sama pun nggak masalah. Yang penting jangan 100% sama. Kalau misalnya teman kalian satunya menulis denah,
Kalian juga denah semuanya satu kelas, jangan. Jadi terserah ya, acak ya kreativitasnya dapatnya dari mana ya. Mau ngambil pondasi baja, batu bata, bata ringan, tadi kan banyak itu istilah-istilah. Nah, itu bisa kalian masukkan di sini. Nah, ukurannya nanti menyesuaikan di sini. Dan ukurannya ini nggak usah ditulis, jadi mentokin aja full sisa kertasnya. Jangan lupa di bawahnya ini ada kop. Ini penulisan huruf. Ini nggak saya tulis, jadi silahkan nanti diingat-ingat untuk kopnya. Sama seperti kemarin. Nah, nama, NIM, huruf. Jadi ini jaraknya juga sama kayak kemarin, 2 cm. Garis tepinya pun sama, 2 cm keliling. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, silakan Fikri. Izin bertanya Ibu. Itu untuk penulisannya nanti menggunakan pensil apa Ibu, 2B atau HB? Terima kasih. Oke, kalau pensil tetap ya pakai 2B objeknya. HB digunakan saat garis bantu saja. Jadi kan kayak ada garis tipis-tipis nih ya, kelihatan ya? Nah, itu garis bantunya. Itu kalian pakai HB. Kalau misalnya mau pakai garis bantu. Nah, di sini jangan pakai mal ya, jangan pakai penggaris mal yang sudah ada abjadnya. Disesuaikan dengan ini. Pakai rumus yang kemarin. Oke, kalau misalnya garis garis bantunya tidak mau dihapus juga enggak masalah, asal setipis mungkin. Maksudnya yang melihat hanya kalian saja lah gitu. Ya, cukup jelas ya Fikri? Jelas Bu. Terus untuk ininya, untuk yang kata-kata berkaitan dengan teknik sipil itu berarti sebanyak-banyaknya Bu ya? Sampai memenuhi Secukupnya. kertas itu ya? Iya, sampai ke bawah secukupnya. Oh iya, siap. Terima kasih Bu. Iya, tapi nanti jangan terlalu dempet ya. Kayak ini kan sama kop sama tulisan situasi side plan ini kan mepet ya. Jangan terlalu mepet juga. Jadi benar-benar kalian komposisikan lah dengan serapi mungkin. Ya, kalau misalnya di kanan kirinya masih cukup, nah itu kalian harus nge-range kira-kira ada kalimat apa aja yang saya mau tulis di sini. Nah, jangan nanti jaraknya di sini ada 10 cm, nggak kalian manfaatkan gitu, jangan ya. Nah, itu membuang-buang kertas, jadi dimanfaatkan lah. Kalian rinci. Oke. Sudah cukup, Fikri? Berarti nanti untuk ini, untuk sisa yang bawahnya itu nggak harus 1 cm ya Bu? Bebas nanti misal 1,5 atau 2,5 gitu Bu? Iya. Yang penting kira-kira nggak cukup untuk kalimat lagi lah. Oh ya, siap. Terima kasih Bu. Ya. Oke, Faradita. Untuk kalimat istilah itu kan kalau ada 2 suku kata, itu jaraknya lebarnya 2/3 tinggi. Iya, Bu? Antar suku kata? Ya. Nanti kalau ke kata yang lain, istilah lain, itu apa juga harus sama? Atau lebih lebar lagi? Oke. Kalau misalnya antara denah dengan lantai di sini, ini seharusnya kan pakai ukuran yang 0,7 sampai T ya? Antar suku kata. Nah, dibuat sama aja. Seperti itu. Dibuat sama aja kayak rumus kemarin. Walaupun denah lantai 1, atau dibedain ya? Oh, gini aja. Kalau misalnya yang denah lantai 1 misalnya, contoh ya, denah lantai 1 ini. Antara denah dan lantai kalian pakai 0,7 aja. Nah, dari lantai ke 1 pakai 0,7, baru dari 1 ke potongan ini pakai yang 1 cm. Nah, kemudian kayak barat sama selatan nih, antara barat sama selatan pakai 1 cm. Selatan ke pasir pakai 1 cm. Jadi kalau misalnya lain maksud pakai 1 cm aja ya. Lain maksud ya, lain suku kata, lain maksud lah. Oke, paham ya Faradita dan teman-teman? Iya, Bu. Iya. Terima kasih. Ya. Oke, ada lagi? Sudah cukup jelas ya semuanya ya. Silakan ini mau di screenshot atau mau digambar terserah. Tapi nanti nggak muncul ya, nggak muncul di PDF-nya nanti. Oke, kalau sudah jelas semua beneran ya.
Ini saya akhiri kalau sudah jelas semuanya. Jadi nanti dikerjakan sesuai dengan tenggat waktu sama seperti tugas 1. Ini tugas 2 huruf. Jadi nanti dikerjakan, dikumpulkan sampai minggu depan sebelum jam perkuliahan dimulai. Nanti saya siapkan assignment-nya. Insya Allah nanti materi dan ini apa namanya tugasnya saya upload di MMP. Untuk link YouTube-nya mungkin menyusul ya. Nanti hari ini saya full kuliah soalnya. Mudah-mudahan ya besok lah paling lama. Oke, kalau sudah cukup saya akhiri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya, saya end meeting. Terima kasih.